Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Al-Ghazali dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, dari Prodi Asuransi Syariah. Sini saya ingin menjelaskan suatu tantangan dan etika tentang sistem informasi manajemen. Pertama yaitu apa yang menjadi ekspektasi banyak orang terhadap sistem informasi manajemen atau SIM. Secara teori, SIM sering kali dianggap sebagai mesin pembuatan keputusan yang ideal. Alurnya terlihat sangat simpel. Yang pertama, kita masukkan input berupa data mentah. Yang kedua, diproses melalui gabungan manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak, prosedur kerja dan data. Hasil akhirnya adalah output berupa informasi terstruktur untuk membantu perencanaan, pengawasan, sehingga pengambilan keputusan. Kelihatannya sangat rapi dan otomatis, bukan? Tapi disitulah jebakannya. Realitasnya itu kayak gunung es gitu. Di dunia nyata, penerapan sistem informasi manajemen itu seperti gunung es yang terlihat di atasnya permukaan air atau waterline hanya manfaat indahnya saja, seperti efisiensi kerja yang meningkatkan dan informasi yang didapat secara lebih cepat. Namun di bawah permukaan yang tidak terlihat ada beban struktural dan risiko non-teknisi yang sangat masif, atau biaya operasional yang membengkak. Kesengajaan kemampuan SDM, masalah integrasi antara sistem, hingga ancaman keamanan siber. Jika hal-hal tersembunyi ini diabaikan, kapal organisasi kita menabrak gunung es ini akan terjadi tenggelam. Slide keempat yaitu lantas apa tantangan tersembunyi itu? Secara umum ada 4 dimensi utama. Yang pertama adalah keterbatasan SDM. Banyak staf belum siap atau paham cara memanfaatkan teknologi baru secara maksimal. Yang kedua yaitu finansial. Bukan cuma beli aplikasi di awal, tapi ada biaya investasi berkelanjutan untuk hardware, infrastruktur, hingga pelatihan pegawai. Yang ketiga yaitu masalah integrasi. Seringkali aplikasi A dan aplikasi B punya format data berbeda, sehingga sulit bicara satu sama lain. Dan yang keempat yaitu resiko kebocoran data dan serangan siber yang mengintai kapan saja di era digital ini. Efek domino pelanggaran etika yaitu bayangkan jika terjadi satu kali serangan siber atau kebocoran data pribadi. Dampaknya seperti efek domino, yaitu berawal dari akses tidak sah atau penyalahgunaan data, mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggaran secara drastis, dan berujung pada kerugian finansial masif serta sanksi hukum yang berat bagi organisasi. Ingat, keberhasilan sistem informasi manajemen tidak cuma diukur dari seberapa canggih fiturnya, tapi seberapa baik kita menjaga kerahasiaan dan privasi data. Kerahasiaan yaitu memastikan data sensitif tidak jatuh ke tangan yang salah. Contohnya kayak orang-orang yang nggak benar lah. Integrasi yaitu menjaga data tetap akurat, konsisten, dan tidak diubah secara ilegal. Ketersediaannya memastikan sistem selalu siap diakses saat dibutuhkan dan ditopang oleh etika, atau yaitu komitmen untuk bersikap transparan, akuntabel, serta menghormati hak privasi pengguna. Keenam, elemen inilah yang menjadi kubah pelindung bagi aset data organisasi kita. Pola pikir pertama adalah teknosentris, yaitu fokusnya hanya beli alat dan software mahal. Hasilnya data terisolasi atau data silo, sehingga rentan diretas dan pegawai pun bingung cara memakainya. Ini resep kegagalan. Sebaliknya, yang kita butuhkan adalah pendekatan holistik. Di sini teknologi diintegrasikan secara seimbang dengan kesiapan SDM dan kebijakan yang jelas. Hasilnya jauh lebih unggul. Pertukaran data cepat, risiko terkendali, efisiensi tinggi, dan kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Tata kelola SIM berfungsi seperti penyaringan atau filter melalui kebijakan, standar prosedur, dan pengawasan etika yang ketat. Aliran data yang awalnya kacau dan berisiko dapat diubah menjadi informasi terstruktur dan memberi nilai tambahan nyata bagi organisasi. Jika salah satu pilar ini hilang atau diabaikan, maka seluruh bangunan tertransformasi
digital akan runtuh. Jadi jangan terjebak dalam ilusi informasi digital. Bangunlah sistem yang kuat, etis, dan holistik. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.